Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen, Ibu Faridatun Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan selamat siang kepada teman-teman kelas MPIA. Di sini saya akan memandu acara presentasi kelompok 5. Adapun materi presentasi kelompok 5 yaitu Peradaban Islam Dinasti Abbasiyah. Dan ada pula anggota-anggota kelompok 5. Yang pertama saya sendiri Yana Fatur Rahman, dan yang kedua Arif Nur Rahman, dan yang ketiga Nela Fauzia. Di sini ada beberapa pembahasan, yaitu pertama sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, kedua pemerintahan dinasti Abbasiyah, ketiga perkembangan dan peradaban ilmu pengetahuan, yang keempat masa kejayaan dinasti Abbasiyah, dan yang kelima masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Baik, langsung saja presentasi pertama, yaitu saya sendiri sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari menurunnya akhlak para pemimpin dinasti Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik, kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir, terbukti tidak cakap atau tidak dikatakan tidak bermoral. Bahkan para khalifah sebelum Hisham pun, yang dimulai oleh Yazid I, lebih suka berburu, pesta, minum, tenggelam dalam alunan musik dan puisi ketimbang membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Berfoya-foya dalam kemewahan oleh karena meningkatnya kekayaan dan melimpahnya budak menjadi fenomena umum. Melihat keadaan semakin kacau, keluarga Abbas pun memanfaatkan situasi dan bergabung dengan pendukung Ali dengan menekankan hak keluarga Hashim. Dengan memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam, para keturunan Abbas segera menjadi pemimpin gerakan anti Umayyah. Gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah pun semakin kuat. Pada tahun 129 Hijriah atau 446 Masehi, mereka memproklamasikan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Namun Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim lalu dibunuh. Setelah dibunuh, puncak gerakan diambil alih oleh saudaranya yang bernama Abdul Abbas Al-Safah, yang berangkat bersama-sama dengan keluarganya menuju menuju Kufah, kemudian dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Khurasan dan Irak. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Marwan bin Muhammad di Sungai Zab antara Mosul dan Arbil. Marwan dan pasukan kalah dalam pertempuran yang terjadi pada 131 Hijriah atau 780 Masehi. Pasukannya lari ke berbagai penjuru hingga akhirnya dibunuh oleh pasukan Bani Abbasiyah pada tahun 7. Dengan kematiannya maka pemerintahan Umayyah hancur dan awal pembentukan dinasti Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka Islam di era Abbasiyah, dan anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar, cakap dalam mendengarkan suara mereka.
Seniman-seniman terkenal bermunculan, diantaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Mausul, dan anaknya Ishak. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa Rojuz, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat Persia, mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulat Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan. Menurut Jarzid Zaidan, masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari kaum khalifah, keluarga khalifah, Bani Hashim, para pembesar negara, menteri, gubernur, dan panglima. Kaum bangsawan non-Bani Hashim, Quraisy pada umumnya, dan para petugas khusus tentara dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, jangga, fuqaha, sodaga, dan pengusaha, buruh, dan petani. Yang selanjutnya, sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan atau khalifah adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan Khalifah Al-Mansur, "Saya adalah sultan, Tuhan di atas buminya." Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain: 1. Para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Malawi. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Dan yang keempat, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Dan yang terakhir, para menteri turunan Persia diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan Hashim. 1933 atau 213 sampai 214. Selanjutnya, periode 2, 3, dan 4, kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintah pusat kecuali pengakuan politik saja. Panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya dan mereka telah mendirikan atau membentuk pemerintahan sendiri. Misalnya munculnya daulah kecil, contoh Daulah Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol, dan Daulah Fatimiyah. Pada masa awal berdiri Daulah Abbasiyah, ada dua tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulnya pemberontakan, yaitu pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah, dan kedua, pengutamaan orang-orang turunan Persia. Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri, atau yang jabatannya disebut dengan wazarat. Sedangkan wazarat itu dibagi menjadi dua, yaitu wazarat tanfis atau sistem pemerintahan presidensial, yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Dan yang kedua, wazaratut tahfid atau pelemen kabinet. Wazirnya berkuasa sepenuh
penuh untuk memimpin pemerintahan, sedangkan khalifah sebagai lambang saja. Pada kasus lainnya, fungsi khalifah sebagai pengukuh dinasti-dinasti lokal sebagai gubernurnya khalifah. Lapidus 1999 atau 180. Selain itu, untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitobah, Sekretariat Negara, yang dipimpin oleh seorang Rasul Kutub, sekretaris negara, dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Rasiul Diwan atau menteri departemen. Tata usaha negara bersifat sentralistik yang dinamakan An-Nidahmul Idari Al-Markaiz. Selain itu, dalam zaman Daulah Abbasiyah juga didirikan angkatan perang, Amirul Umara, Baitul Mal, organisasi kehakiman. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan perubahan tersebut, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode, yaitu pertama, periode 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini, seluruh kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan para khalifah kecuali di Andalusia. Adapun para khalifah yang memimpin pada ini sebagai berikut: Abdul Abbas As-Sofah, Abdul Ja'far Al-Mansur, Abu Abdullah Muhammad Al-Mahni bin Al-Mansur, Abu Musa Al-Hadi, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, Abu Musa Muhammad Al-Amin, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, Abu Ishaq Al-Mutasim, Abu Ja'far Harun Al-Wats, Abu Fadl Ja'far Al-Mutawakkil. Periode kedua. Periode ini kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralistik, yaitu ke dalam 3 negara otonom. Yang pertama, kaum Turki, yang kedua golongan kaum Bani Bawiyah, dan yang ketiga golongan Bani Saljuk. Dinasti-dinasti di atas pada akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Dan periode yang terakhir, periode ini kekuasaan berada kembali di tangan Khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan-kawasan sekitarnya. Sedangkan para ahli kebudayaan Islam membagi masa kebudayaannya Islam di zaman Daulah Abbasiyah kepada 4 masa, yaitu masa Abbas 1, yaitu semenjak lahirnya Daulah Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasi. Yang kedua, masa Abbas 2, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkal 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad. Selanjutnya, masa Abbas 3, yaitu dari berdirinya Daulah Buwayyah tahun 946 Masehi sampai masuk kaum Seljuk ke Baghdad. Dan yang terakhir, masa Abbas keempat, yaitu masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Tatar di bawah pimpinan Kulok. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nela Fauziah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yakni perkembangan, peradaban, dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi tahun 158 sampai
tahun 169 Hijriah atau 775 sampai 785 Masehi. Dinasti Abbasiyah memperluas kekuasaan dan pengaruh Islam ke wilayah Timur Asia Tengah dari perbatasan India hingga ke Cina. Pada masa dinasti ini pula, wilayah kekuasaan Islam sangat luas yang meliputi wilayah yang telah dikuasai Bani Umayyah, antara lain Hijaz, Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Iran atau Persia, Irak, Yordania, Palestina, Libanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan. Juga mengalami perluasan ke daerah Turki, wilayah-wilayah Armenia, dan daerah sekitar Laut Kaspia yang sekarang termasuk wilayah Rusia, wilayah bagian barat India dan Asia Tengah, serta wilayah perbatasan Cina sebelah barat. Kemajuan-kemajuan dan perkembangan yang dicapai secara garis besar ada dua faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam ajaran Islam, bahwa ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis memiliki kekuatan yang luar biasa yang mampu memberikan motivasi bagi para pemeluknya untuk mengembangkan peradabannya. Adapun faktor eksternal, yaitu ajaran yang merupakan proses sejarah umat Islam di dalam kehidupannya yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Faktor penyebab tersebut adalah semangat Islam dan perkembangan organisasi ketatanegaraan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Ini terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mum melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa langkah atau kebijakan yang dikeluarkan Khalifah pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. 1. Menggalang penyusunan buku. Penyusunan buku pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dilakukan secara besar-besaran. Hasil penelitian para ulama kemudian disusun dalam sebuah buku sehingga dapat dengan mudah dipelajari oleh generasi penerus. Yang kedua, menggalang penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing. Khalifah Bani Abbasiyah mendukung dan mendanai penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang dimiliki umat Islam semakin luas dan berkembang. Yang ketiga, menghidupkan kegiatan-kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi penduduk Daulah Abbasiyah. Hampir di setiap majelis hingga tempat-tempat umum seperti pasar, para ilmuwan menyampaikan pengetahuan mereka miliki. Yang keempat, yaitu mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kekhalifahan Abbasiyah gencar membangun Baitul Hikmah atau pusat ilmu pengetahuan yang sekaligus menjadi perpustakaan. Pada periode ini, perpustakaan telah berfungsi layaknya sebuah universitas di masa sekarang. Perkembangan lembaga pendidikan ini menjadi salah satu cermin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. 1. Yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah, banyak bangsa non-Arab yang masuk Islam dan memberi warna baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, bangsa Persia berjasa dalam pengembangan ilmu filsafat dan sastra, serta pengaruh budaya India yang terlihat pada bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Yang kedua, yaitu gerakan penerjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada periode ini, yang diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik atau logika. Fase kedua berlangsung sejak masa Khalifah Al-Ma'mum hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran.
Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan pun semakin beragam mengikuti perkembangan. Adapun ilmu-ilmu yang berkembang pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah, yaitu ilmu tafsir, ilmu filsafat, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu tarikh, ilmu kedokteran, ilmu geografi, ilmu bahasa, ilmu astronomi, dan ilmu matematika. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Islam berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah, di mana zaman tersebut merupakan masa kejayaan umat Islam. Pada masa itu, banyak lahir ulama-ulama dan para pemikir ekonomi Islam yang menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Dinasti Abbasiyah mencapai masa kejayaan tepatnya pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid yang lahir pada tahun 766. Ia dibesarkan dengan pendidikan agama maupun pemerintahan di istana. Inilah salah satu faktor yang menjadikan Harun ar-Rasyid kuat, fasih berbicara, cerdas, berjiwa sosial yang tinggi, dan toleransi. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah. Ia memerintah antara tahun 786 sampai 809 Masehi. Saat menjadi pemimpin dinasti Abbasiyah, usianya baru menginjak 25 tahun. Walaupun usianya masih sangat muda, Harun ar-Rasyid mampu memimpin pertempuran melawan orang Romawi. Harun ar-Rasyid sangat mengedepankan ilmu pengetahuan. Tidak heran, pada masa kepemimpinannya banyak cendekiawan datang ke kota Baghdad membawa ide-ide serta pemikiran yang menghasilkan banyak karya. Ia juga membayar para ulama-ulama untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa asing ke bahasa Arab. Kemudian, Harun ar-Rasyid mendirikan institusi pengkajian ekonomi Islam pertama di dunia, yaitu Baitul Hikmah yang terletak di Baghdad. Baitul Hikmah kemudian berfungsi sebagai pusat pengkajian, penerjemahan, perpustakaan, dan sumber-sumber penelitian. Selain sangat mengedepankan ilmu pengetahuan, Harun ar-Rasyid juga sosok pemimpin yang sangat merakyat. Ia akan melakukan apapun untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya yaitu memajukan ekonomi, perdagangan, pertanian dengan sistem irigasi. Dengan sistem tersebut, menjadikan Baghdad sebagai kota perdagangan terbesar saat itu. Pada tanggal 4 Jumadisani tahun 193 Hijriah atau 809 Masehi, Harun ar-Rasyid meninggal dunia pada saat perjalanan yang bertujuan untuk menumpas kaum pemberontak di Khurasan. Harun ar-Rasyid terpaksa berhenti di desa Sanabat karena ia tertimpa penyakit, dan di tempat itu pula ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sosok pemimpin seperti Harun ar-Rasyid inilah yang sangat dirindukan oleh umat Islam saat ini, di mana pada masa kepemimpinannya ia sangat menghargai ulama, guru-guru, serta kajian-kajian digalakkan. Hingga tak heran, banyak ulama dan tokoh-tokoh pemikir Islam yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Selain itu, Harun ar-Rasyid adalah sosok yang sangat dekat dengan rakyat dan taat beribadah. Terima kasih, begitulah penjelasan saya mengenai pembahasan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arif Nur Rahman. Ya, terima kasih. Untuk materi kita selanjutnya yaitu masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Setelah berakhir kekuasaan dinasti Seljuk dan Baghdad atau Khalifah Abbasiyah, ini merupakan awal dari periode kelima. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu, sehingga banyak sekali dinasti-dinasti Islam yang berdiri. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami masa-masa kemunduran. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, wilayah kekuasaan meliputi barat sampai Samudra Atlantik, kemudian di sebelah timur sampai India dan perbatasan Cina, dan di sebelah utara dari Laut Kaspia sampai ke selatan Teluk Persia.
Wilayah kekuasaan Abbasiyah yang hampir sama luasnya dengan wilayah kekuasaan dinasti Mongol tidak mudah dikendalikan oleh para khalifah yang lemah. Di samping itu, sistem komunikasi masih sangat lemah dan tidak maju pada saat itu, menyebabkan tidak cepat dapat informasi yang akurat apabila suatu daerah mengalami masalah, konflik, atau terjadi pemberontakan. Oleh karena itu, terjadilah banyak wilayah lepas dan berdiri sendiri. Sebenarnya pasca Khalifah Ma'mun, dinasti ini mulai mengalami kemunduran. Sementara itu, kejauhan wilayah-wilayah yang terletak di ketiga benua tersebut dan kemudian didorong oleh para khalifah yang semakin melemah dan malas, yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang tidak terkendali bagi khalifah. Karena tidak adanya suatu sistem dan aturan yang baku menyebabkan seringnya gonta-ganti putra mahkota di kalangan istana dan terbelahnya suara istana yang tidak menjadi kesatuan bulat terhadap pengangkatan para khalifah atau para pengganti khalifah. Sementara seperti perang saudara antara Amin Ma'mun adalah salah satu bukti nyata suara dari istana tersebut terpecah belah. Samping itu, tidak adanya kerukunan antara tentara, istana, dan elit politik lain yang memicu kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Dalam buku yang ditulis oleh Abu Su'ud disebutkan faktor-faktor internal yang menjadikan Daulah Abbasiyah melemah dan akhirnya hancur. Yang pertama adalah adanya persaingan tidak sehat di antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Kemudian selanjutnya terjadi perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama yang berkembang menjadi pertumpahan darah atau perang. Kemudian yang ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Dan yang terakhir adalah terjadinya penurunan ekonomi sebagai dari akibat bentrok politik. Dan untuk faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal. Di samping faktor internal, ada juga faktor ekstern yang menyebabkan dinasti ini terjun ke jurang kehancuran total, yaitu serangan dari bangsa Mongol. Latar belakang penghancuran dan penghapusan pusat Islam di Baghdad, salah satu faktor utama adalah gangguan kelompok asasin yang didirikan oleh Hasan Ibnu Sabbah pada tahun 1256 Masehi di pegunungan Alamut, Irak. Sekte anak cabang Syiah Ismail ini sangat mengganggu di wilayah Persia dan sekitarnya, baik di wilayah Islam maupun di wilayah Mongol tersebut. Setelah beberapa kali penyerangan terhadap asasin, akhirnya Hulagu cucu Chang'is dapat berhasil melumpuhkan pusat kekuatan mereka di Alamut, kemudian menuju ke Baghdad. Setelah membasmi mereka di Alamut, tentara Mongol mengepung kota Baghdad selama 2 tahun. Setelah perundingan damai gagal, akhirnya Khalifah menyerah namun tetap dibunuh oleh Hulagu. Pembantaian massal ini ditelan korban sebanyak 800.000 orang. Abu Su'ud juga mengemukakan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan hancurnya dinasti Abbasiyah ada 2, yaitu berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan dan yang kedua berkuasanya pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan di semua pusat-pusat kekuasaan maupun ilmu. Salah satunya itu perpustakaan di Baghdad. Ya mungkin itu pemaparan materi dari kelompok 5. Bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, dinasti Abbasiyah melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah kekuasaan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kemudian untuk faktor yang
Untuk kesimpulan yang kedua, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, umat Islam banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat, di antaranya dalam bidang administrasi, agama, sosial, ilmu, pengetahuan, dan pemerintah. Dan yang terakhir adalah kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh banyak faktor, baik yang sifatnya internal maupun yang sifatnya eksternal. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Kami akan menyediakan beberapa kuota pertanyaan yang akan kami share nantinya, dan mungkin itu cukup itu. Apabila ada kekurangan dari kelompok 5, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.